Namun karena mungkin kalian sangat sibuk kayak gitu ya, terus menggampangkan malah kantor Pak Gurura ngecek iki, akhirnya kalian eh, kadang mengabaikan, lupa untuk melaksanakan absen di madrasah melalui aplikasi madrasah. Itu juga kalian jarang melakukan. Nah, bagi yang belum ya secepatnya. Yang kedua kalinya yang absen e-learning. Nanti kadang absen di e-learning terus ternyata lupa nggak absen yang linknya madrasah, itu juga kurang bagus. Yang ketiga, kalau di call center itu sebenarnya untuk ngecek sebenarnya kalian itu ikut pembelajaran atau tidak dalam hari itu seperti itu. Nah, tata tertib yang akan saya sampaikan di sini ini berkaitan dengan pada saat kalian akan hadir ke madrasah atau pada saat kalian berada di rumah. Jadi segala sesuatu itu pasti nanti akan sampai pada telinga atau mata pihak MTS ketika kalian melakukan sebuah pelanggaran atau kalian melanggar aturan tata tertib madrasah. Perlu saya sampaikan untuk tata tertib madrasah, baik kan sekarang kan kondisinya daring. Sekarang kondisinya daring, terus kemudian tetapi kan ada beberapa momen kalian harus juga ke madrasah. Tata tertib yang pertama itu adalah secara umum kalian harus menjaga nama baik madrasah. Secara umum berarti kalian harus menjaga nama baik madrasah. Kalimat di sini ini berarti kalian harus menjaga nama baik ya, utamanya di lingkungan madrasah dan di lingkungan kalian sendiri. Kan tidak lucu ketika kalian di rumah malah melanggar aturan, contohnya mengabaikan sholat dan seterusnya, itu juga kurang baik. Yang kedua, wajib memelihara atau melestarikan 9K di lingkungan madrasah. Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa ketika ke madrasah itu yang pertama harus menyapa dan memberikan salam gitu ya. Kondisinya sedang seperti ini kan, kalau harus berjabat tangan kan tidak dianjurkan. Makanya salam dan menyapa. Yang selanjutnya dilakukan adalah menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Yang ketiga itu mampu menerapkan 8S: salam, sapa, senyum, silaturahim, sopan santun, sedekah, dan sholat sunnah. Ini mudah-mudahan di rumah kalian juga diterapkan. Jadi di keluarga juga harus diterapkan budaya-budaya 9K maupun 8S. Yang selanjutnya hak-hak siswa. Ini siswa juga mempunyai hak untuk yang pertama mengikuti proses belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kalau intrakurikulernya meskipun daring, insya Allah kalian sudah mengikutinya, meskipun kadang
Kemudian untuk kaitannya dengan ekstrakurikuler, untuk kegiatan ekstrakurikuler insya Allah akan segera dilaksanakan, utamanya untuk peserta didik yang mengambil ekstrakurikuler futsal, kemudian ekstrakurikuler voli, kemudian ekstrakurikuler karate. Insya Allah setelah lapangannya jadi, setelah mid semester ekstrakurikuler akan dilaksanakan. Kemudian untuk hak siswa berikutnya, kalian juga berhak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Jadi tidak dibedakan proses pembelajarannya. Tapi ya itu kadang ada siswa yang peserta didik yang aktif, kadang juga ada peserta didik yang pasif. Akhirnya ketika dalam satu kelas ada 32 peserta didik, kadang tidak semuanya aktif, bisa separuhnya, bisa seperempatnya. Nah itu akhirnya gurunya hanya mengajar pada beberapa anak saja, seolah-olah bahwa pembelajaran ini yang butuh itu gurunya bukan muridnya. Harusnya ketika kalian belum diajar pada kelas itu, kalian mengingatkan, Pak, Bu, sekarang berada di ruang kelas apa, kayak gitu, diingatkan sehingga perlakuannya itu sama. Kemudian hak siswa yang berikutnya adalah kalian berhak untuk menggunakan sarana atau prasarana madrasah dalam kaitannya dengan proses pembelajaran. Misalnya dalam kondisi kegiatan pembelajaran daring seperti ini, ketika kalian menjumpai proses belajarnya itu kesulitan, misalnya kuotanya habis atau sinyalnya susah atau HP-nya error, itu kalian bisa ke madrasah untuk menggunakan fasilitas madrasah. Jadi di madrasah itu ada tersedia 3 buah laboratorium komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Contohnya pada kesempatan sama saat ini, jadi teman-teman kalian yang saat ini tidak dapat mengakses karena kesulitan jaringan, kemudian tidak punya kuota, ada beberapa teman kalian yang saat ini berada di madrasah mengikuti proses matsama dari madrasah. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan hak-hak siswa. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah. Contohnya pada kesehatan matsama saat ini. Itu ada beberapa peserta didik yang tidak aktif. Harusnya kan jumlahnya 294 peserta didik, yang kemarin mengisi daftar hadir itu hanya 194. Pertanyaan saya, yang 100 itu kemana? Kan seperti itu. Jadi setelah matsama ini dilaksanakan, besok kalian bisa aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh madrasah. Saya ulangi lagi, kemarin hari pertama matsama itu ternyata setelah saya buka Google Form-nya, yang mengisi daftar hadir itu hanya 194. Yang yang hampir 100 anak itu saya nggak tahu kemana keberadaannya. Nah lo ada beberapa yang memang chat pribadi ke saya karena pengaruh jaringan sehingga tidak bisa masuk ke link. Kemudian yang berikutnya kelima, kalian juga berhak untuk menjadi pengurus OSIS, anggota atau kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Yang kemarin sudah dilaksanakan, contohnya adalah pelaksanaan latihan kurban, itu kemarin.
Itu dilaksanakan oleh pengurus OSIS dan pembina kesiswaan. Nah, itu adalah salah satu program yang sudah terlaksanakan. Kalau tahun kemarin itu belum terlaksanakan. Kemudian insya Allah menjelang ulang tahun pramuka dengan kuota yang terbatas, kemungkinan juga akan dilaksanakan kegiatan dengan melalui protokol kesehatan. Ada upacara pramuka walaupun secara simbolis gitu ya. Terus kemudian nanti ada ulang janji, itu juga akan dilaksanakan. Itu salah satu juga program kesiswaan. Kemudian kalau upacara tanggal 17 Agustus insya Allah juga akan dilaksanakan. Nanti petugasnya dari pengurus OSIS. Itu program yang paling dekat dengan kegiatan kesiswaan. Jadi harapan kami karena sebentar lagi akan dilaksanakan reorganisasi kepengurusan OSIS, yang akan menggantikan kepengurusan OSIS itu adalah kalian, anak-anakku kelas 7. Insya Allah nanti di pertengahan bulan Oktober akan sudah dilaksanakan kegiatan seleksi. Kemudian yang keenam, seluruh peserta didik mendapatkan bimbingan dari para guru dalam mencapai prestasi yang optimal. Jadi sekali lagi, untuk seluruh peserta didik itu jangan segan, nggak usah malu ketika kalian harus ke madrasah atau meminta bimbingan, arahan, atau motivasi untuk pribadi kalian. Jadi insya Allah Bapak Ibu Guru akan menjaga kerahasiaan ketika kalian ke madrasah, kemudian menceritakan tentang keluarga, pembelajaran, dan yang lainnya, nanti bisa disampaikan. Itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, peserta didik juga mendapatkan layanan konseling dari bimbingan konseling, perpustakaan maupun laboratorium. Kemarin di minggu kedua pembelajaran, kalian sudah mendapatkan layanan dari perpustakaan berupa peminjaman buku. Nah, itu adalah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk laboratorium juga ada, utamanya laboratorium komputer. Tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa teman kalian yang saat ini hadir di madrasah untuk mengikuti kegiatan sama. Kemudian yang berikutnya kewajiban siswa. Yang pertama, kalian wajib menghormati dan menghargai kepala madrasah. Ayo, siapa yang tahu nama kepala madrasahnya siapa? Ayo. Bapak siapa ya? Bapak Musdor. Pak Musdor. Siapa? Musdor. Siapa? Masa pada nggak tahu? Kan kemarin udah dikasih tahu. Yang lengkap. Bapak Musdor. Dr. Andes Musdor, Bapak Musdor. Bapak Dr. Andes Musdor, iya. Musdor, Bapak Musdor. Iya, oke. Terus kemudian jumlah gurunya ada berapa? Enggak tahu ya. 62. Gurunya ada 62. Mic-nya matiin. Gurunya ada 62. Itu kan guru karyawan. Gurunya tok. Gurunya saja ada berapa? Gurunya 62, Pak, kalau nggak salah. Gurunya 50. 62 kalau nggak salah. 62. Kan di sini ada 62. Ada karyawan. 40, Pak. Mic-nya dimatiin. Mic-nya matiin. Nah, kemudian setelah guru menghormati guru, karyawan, kepala madrasah, kalian juga harus menghormati sesama, yaitu sesama peserta didik. Jadi kalian juga harus mengenal, saat ini kan kondisinya daring seperti ini, ya dimana kalian juga tidak mengenal
eh, siapa saja yang ada di kelas kalian. Nah, makanya eh, Tahu pula. yang kalian juga harus mengenal teman-teman kalian di kelasnya. Jadi di kelas kalian yang jumlahnya ada 32, bahkan kelas H itu ada 34, juga harus mengenal siapa-siapa saja yang ada berada di kelas itu. Syukur-syukur Nah kalian lo, juga mengenal eh, di luar teman-teman di kelas kalian. Jadi kalau saat ini Pak, OSISnya gimana Pak? kalian terpisah dari teman SD-nya saat ini, itu nggak masalah karena kalian juga bisa gabung dengan teman-teman lain. Justru kalian bisa mengembangkan bahwa teman kalian tidak hanya yang ada di SD, tapi kalian juga bisa mengenal teman-teman kalian yang di luar SD kalian. Kemudian berikutnya, kewajiban kalian adalah mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan jam belajar secara tertib. Jadi Nah lo, kegiatan proses belajar mengajar itu kan sampai pukul 2:30. Jadi kalian sebelum 2:30 itu jangan ditinggal. Jadi mentang-mentang di rumah tidak dicek, nanti kalian malah tidur, itu malah menjadi sebuah kesalahan. Terus kemudian menjaga dan memelihara keutuhan alat-alat pembelajaran atau sarana yang lain. Menjaga dan memelihara keutuhan alat-alat pembelajaran. Ini kalau sudah tatap muka. Jadi kan fasilitas di dalam kelas itu kan banyak. Ada meja kursi, kemudian alat kebersihan, alat pembelajaran seperti papan tulis, penghapus. Nah, ini kan mudah sekali hilang. Jumat Nah, ini bersih-bersih. ini harusnya menjadi tanggung jawab ketika kalian sudah berada di lingkungan madrasah. Kemudian yang keempat, menjaga dan memelihara keutuhan alat-alat pembelajaran atau sarana yang lain. Itu menjadi kewajiban. Kemudian yang kelima, kalian wajib menjaga dan memelihara 9K, tadi sudah. Kemudian yang keenam, menjaga nama baik madrasah, kepala madrasah, guru, karyawan, dan sesama siswa. Nah, ini kadang-kadang karena daring, kalian tidak kenal dengan gurunya, ketemu di jalan itu tidak menyapa. Nah, yang Iya Pak. berikutnya yang diingatkan berikutnya adalah terkadang kalian sudah dianjurkan suruh mengubah foto profilnya saja, kadang-kadang foto profilnya itu masih gambar orang lain, kartun dan seterusnya. Padahal kemarin kan sudah dianjurkan. Malu-malu Pak, malu-malu. Nah lo, ayo. Terus kemarin namanya juga demikian, harusnya nama asli. Jadi kata pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Itu seperti itu. Ya tidak kenal tidak saya. Jadi makanya harusnya Nah foto lo, profilnya diubah, namanya juga menggunakan nama kalian. Sehingga nanti Bapak Ibu guru ketika melihat kalian di jalan itu jelas. Kayak kalian sekarang melihat saya gitu ya kan, nah itu seperti itu. Meskipun saya belum perkenalan. Werek. Terus kemudian yang berikutnya, menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan kepala madrasah, guru, karyawan, dan sesama teman. Itu seperti itu. Ini dilakukan contohnya ketika ada teman kalian yang sakit, kemudian lebih ekstrimnya lagi ada keluarga yang tidak ada, itu nanti dari pihak madrasah juga berkunjung ke tempat kalian. Jadi karena untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik. Werek. Itu seperti itu. Terus kemudian yang kedelapan, menjaga ketenangan, ketertiban dalam proses kegiatan pembelajaran. Ini seperti pada saat ini, makanya kadang-kadang disuruh untuk seperti conference seperti ini pakai Google Meet, itu dianjurkan untuk mematikan mikrofon karena biar
pembicara yang menyampaikan terlebih dahulu, kalian mendengarkan. Seperti itu. Lanjut Pak Arif. Yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya tentang kerajinan. Nah ini selalu hadir di madrasah. Ini kalau sudah berangkat, selalu hadir di madrasah paling lambat 10 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Nah ini kalau besok kalian terlambat, berarti nanti ada teguran, sanksi, dan poin. Nah ini yang nanti akan menghambat. Tapi ya harapan saya ketika besok sudah tatap muka, kalian bisa melaksanakannya. Kalau daring seperti ini, ya otomatis kalian absensinya jangan nanti begitu ingat di alarm, terus kemudian link absensinya itu dimunculkan di depan di layar. Jadi kalau sudah waktunya absen ya harus absen, jangan sampai kelupaan. Karena dari Pak, saya lupa. Karena dari 3 minggu kita Gua pernah 2 kali. pembelajaran itu ada beberapa siswa yang sama sekali nggak pernah absen. Nah ini Siapa Pak? Siapa Pak? Akan Siapa? didatangi. Namanya siapa? Nah kemudian yang selanjutnya Iya, namanya tentang siapa, Pak? kerajinan, nanti kalian Udin juga kayaknya. harus senantiasa mengikuti proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Ini yang jarang ikut pembelajaran ini siapa ini? Jadi, kalau 2 hari ini kan materinya tentang mat sama. Materinya tentang mat sama. Terus, nah besok kalian juga harus aktif lagi mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya. Kemudian yang berikutnya, kalian harus selalu mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan tertib dan tepat waktu. Nah ini karena daring kadang kita mengabaikan. Karena dalam kondisi daring kalian mengabaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Kalian menganggap nanti, ternyata nanti pada saat disuruh mengumpulkan kalian malah Nanti lupa. Nah itu. Kemudian Aku yang belum selesai, mantap. yang berikutnya, senantiasa mengikuti ulangan penilaian yang diberikan oleh guru. Nah ini kadang dalam satu kelas yang jumlahnya 32, hanya separohnya yang mengumpulkan tugas, mengikuti ulangan, itu kadang-kadang baru separohnya. Ini menimbulkan sebuah keprihatinan. Karena kalian pada saat kalian punya game online, kalian aktif sekali dalam mengikuti turnamen atau mungkin game-game, sedangkan tugasnya tidak dilaksanakan. Nah ini besok akan direkap oleh kesiswaan saya dengan teman-teman OSIS, dan nanti kalau yang tidak mengumpulkan tugas akan dilakukan pemanggilan ke madrasah. Lanjut Pak Arif. Kalau pemanggilan madrasah itu kenapa Pak? Ya itu karena tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti Resikonya, undangan, maksudnya resikonya. terus tidak mengikuti remedial, nanti akan dipanggil. Apa sama orang tuanya juga Pak? Resikonya apa Pak kalau panggilan ke madrasah? Ya nanti dikasih permen. Terus yang berikutnya tentang kerapian. Untuk yang ini kan kita berbicara tentang tatap muka gitu ya, ketika hadir di madrasah. Yang pertama, berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan madrasah. Kalau Senin Selasa menggunakan OSIS, Rabu Kamis menggunakan identitas, Jumat Sabtu menggunakan pramuka. Nggak tetap nalawang gure. Jadi itu untuk ketentuan seragamnya. Karena dalam kondisi daring seperti ini, maka untuk ketentuannya ketika pembelajaran kalian berada di rumah menggunakan seragam bebas dan sopan. Mudah-mudahan seragam kalian masih muat karena kalian di rumah itu makannya banyak,
sehingga seragamnya nggak tahu masih muat apa enggak. Harusnya mesin yang gede Kemudian kalau di rumah terus. yang kedua, selalu merapikan rambut baik siswa putra dengan bagi peserta didik putra itu rambutnya pendek, maksimal Ayo yang ya rambutnya gondrong. 3 cm. Kalau gondrong jadi genderuwo. Terus kemudian eh, untuk peserta didik perempuan putri itu rambutnya tidak boleh dicat. Ya putra sebenarnya juga boleh dicat, apalagi putri. Tapi kan Pak Guru nggak tahu kalau putri itu pakai kerudung, sehingga apa namanya dicat ataupun tidak, Pak Guru kan juga tidak tahu. Kemudian kalau putra juga Dicat nggak demikian, apa-apa, Pak. sudah gondrong, rambutnya dicat, itu kan kayak bukan Sehat. bukan seorang pelajar gitu ya, bukan menunjukkan karakter seorang pelajar. Kemudian itu nanti ketika di madrasah sesekali akan dicek ke madrasah. Terus kemudian kuku dalam keadaan pendek, bersih dan tidak diwarnai. Ini biasanya suka mewarnai itu peserta didik perempuan. Warna Itu biasanya transformer. juga suka ngewarnai kuku, Pak. pakai henna, biasanya seperti itu. Maka itu juga tidak dianjurkan. Terus kemudian tidak diperbolehkan memakai softline baik putra maupun putri. Itu tidak diizinkan. Terus kemudian tidak diperbolehkan memakai behel, kawat gigi kecuali rekomendasi dari dokter. Kemudian siswa memakai pakaian olahraga sekolah pada saat praktek olahraga. Itu adalah ketentuan kerapian. Sehingga mohon untuk bisa dilaksanakan ketika kalian hadir ke madrasah dan tatap muka. Karena kondisinya sedang daring seperti ini, kalau ke madrasah itu ya menggunakan pakaian yang bebas, rapi dan sopan. Kapan tatap muka? Dan harus pakai sepatu. Itu seperti itu. Sandal jepit nggak boleh. Kapan tatap muka? Kalau Terus pakai kemudian sepatu tapi kaitannya dengan kakinya nggak kebersihan. muat sampai Udah diem. jadinya nekuk. Kaitannya dengan kebersihan, yang pertama pakaian seragam sekolah selalu bersih, cerah dan tidak lusuh. Diusahakan seperti itu, biar kelihatan itu dilihat itu menarik gitu. Terus kemudian untuk sarana prasarana di lingkungan kelas itu kayak meja kursi, lantai, papan tulis itu juga dalam keadaan bersih. Besok kalau tatap muka. Tapi kalau sekarang di rumah ya kalian ya harus mandi pagi-pagi. Jadi sebelum pembelajaran itu sudah mandi, kemudian sudah makan, sudah sarapan dan siap melaksanakan kegiatan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, buku pelajaran dan buku tulis bersampul dan alat tulis yang rapi. Jadi di rumah pun demikian saat ini. Jadi misalkan buku pelajarannya ada 15, itu maka diusahakan pelajaran juga bukunya juga harus 15. Jadi apa boleh dicampur ya boleh. Tapi jangan campur aduk. Nanti satu buku untuk 15 mata pelajaran nanti malah akan mempersulit kalian dalam proses kegiatan proses belajar. Keren. Itu seperti itu. Perhatikan. Kemudian yang selanjutnya untuk kebersihan kuku, rambut, terus kemudian sepatu. Ini kalau pembelajaran aktif itu sepatunya dianjurkan warnanya hitam. Jadi nanti kalau selain sepatu warna hitam itu nanti sama pengurus OSIS akan dilakukan teguran. Kemudian yang kelima, pada saat dalam keadaan pembelajaran normal itu peserta didik harus memakai kaos kaki yang sesuai dengan aturan anjuran dari madrasah. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kaos kakinya yang putih. Kalau Jumat, Sabtu nanti menggunakan kaos kaki yang
hitam. Terus kemudian di rumah maupun di lingkungan madrasah selalu dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, dibiasakan. Jadi jangan terbiasa Ayo siapa? membuang Aku. sampah pada temannya bukan pada tempat, malah kurang baik. Kemudian dalam keagamaan ini agak susah untuk kadang-kadang menasehati dalam urusan agama. Seluruh peserta didik, ini saya berbicara tentang seluruh peserta didik. Jadi untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini karena sholat itu adalah kewajiban, maka harus dilakukan. Kalau di madrasah karena besok pembelajaran, kalau sudah tatap muka, pembelajarannya sudah offline, sholat duhur itu wajib dilakukan secara berjamaah. Insya Allah cukup, Quran gimana? masjidnya cukup. Terus kemudian ini di rumah juga dilakukan, maksudnya dalam kondisi daring saat ini sholat duhur juga wajib untuk dilakukan, jangan malah tidak. Kemudian sholat sunnahnya itu adalah sholat sunat duha, Tahajud atau duha. itu lebih baik kalau sunat tahajud. Kemudian sholat Jumat ketika ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kadang kan sholat Jumat itu biasanya ada yang melakukan di madrasah, di masjid dekat madrasah. Itu seperti itu. Yang berikutnya, kewajiban yang selanjutnya adalah kaitannya dengan keagamaan. Seluruh peserta didik itu wajib mengikuti kegiatan tadarus dan membawa perlengkapan ibadah. Jadi harapannya setelah lulus dari MTS Negeri 8 Kebumen ini, cara membaca Quran kalian itu lebih bagus. Kalau yang dari SD itu kan kadang-kadang bacanya itu nggak lancar. Makanya kemudian di MTS ini harapannya nanti kalian bisa belajar lebih baik. Kemudian larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Ini untuk seluruh peserta didik. Yang pertama itu memakai pakaian seragam madrasah atau atribut madrasah pada tempat atau kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan madrasah. Misalnya setelah pulang sekolah, karena kemarin contohnya meminjam buku, pakai seragam sekolah, ngerokok di jalan, itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Keren. Jadi merokok itu dianggap sebagai sebuah kenakalan karena kalian belum mampu mendapatkan penghasilan sendiri, minta sama orang tuanya, maka merokok dia katakan sebagai sebuah kenakalan. Jadi mohon pada saat besok sudah hadir ke madrasah atau kalian ada kepentingan ke madrasah menggunakan seragam madrasah, itu ya jangan ketika kalian mau melakukan kesalahan atau pelanggaran itu jangan menggunakan seragam madrasah. Tapi ini tidak menganjurkan nanti mentang-mentang tidak pakai seragam madrasah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan madrasah. Makhluk. Jadi dicegah perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi kalau yang biasa nongkrong ini namanya cowok ya, yang jadi pria, laki-laki, itu kan biasanya nge-game dengan teman-temannya, kadang ucapan-ucapannya itu luar biasa. Banyak ucapan-ucapan yang tidak sopan, tidak baik, untuk tidak dilaksanakan. Terus kemudian karo game-gamean, kok karo ngerokok, kudu-kududan, itu juga tidak bagus. Jadi hal-hal yang kurang baik mohon untuk tidak dilaksanakan. Kemudian terlibat dalam tindakan kriminal atau tindak pidana. Ini juga tidak ada toleransi kalau ini. Nanti kalau melakukan kriminal atau tindakan pidana, pencurian, perampokan dan seterusnya itu. Contohnya tidak apa Pak? Selain perampokan. Ya
hal-hal lain yang sifatnya negatif lah. Nanti kalau Membunuh semut Maling siapa? di masjid buat top up. yang jelas membohongi orang tua itu juga termasuk kriminal ya. Membohongi orang tua Membunuh semut ya. itu juga Membunuh. merupakan apa namanya, Menabrak angin, Pak. orang. Menabrak angin. Terus Ya, kemudian membawa dan menggunakan senjata tajam. Ini kecuali kalau ada tugas dari misalnya prakarya atau apa namanya, seni budaya, ini nggak apa-apa kalau tapi kan harus seizin dari bapak ibu guru. Kalau prakarya itu kan kalau kelas 9 masih ada masak-masak, jadi tidak masalah. Tapi kalau kelas 7 itu udah nggak ada pelajaran prakarya. Kemudian yang keempat, membawa dan menggunakan jenis narkoba atau minuman keras, ini juga tidak boleh. Es batu, Pak. Es batu. Minuman keras. Mari mas, Pak, mari mas. Terus Ya, kemudian yang kelima, dengerin aja, membawa atau dengerin. melihat atau mengedarkan barang porno dalam bentuk apapun, ini juga tidak boleh. Kalau nanti ketahuan maka akan dilakukan tindakan. Lanjut Pak Arif yang nomor 6. Minum es langsung disikat. Yang nomor 6 itu adalah berkelahi atau terlibat pemicu dalam kegiatan perkelahian, ini juga tidak diperkenankan. Kemudian yang ketujuh, berbuat asusila. Berbuat asusila itu artinya adalah kalian misalnya kalian punya teman yang laki-laki punya teman perempuan, yang perempuan punya teman laki-laki, itu ketika melakukan hal-hal yang negatif itu nanti juga akan terkena dampak. Dibencong. Itu tidak dianjurkan. Itu perbuatan asusila. Terus kemudian yang ke-8, menganiaya atau mengintimidasi kepala madrasah, guru, karyawan, sesama siswa dan lain-lain. Ini tidak boleh. Misalnya kalian karena kondisi daring seperti ini, kondisinya susah, kemudian kalian merasa jengkel dengan madrasah, kemudian membuat konten gitu ya, atau membuat story karena tidak kenyamanan kalian ke madrasah, itu nanti akan terkena aturan dan bisa dipidanakan. Jadi kalau kalian merasa tidak pas atau kurang pas dengan pihak madrasah, itu bisa disampaikan secara baik-baik. Jadi bisa langsung datang ke madrasah, bisa menghubungi guru yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, penjelasan, sehingga nantinya beritanya itu tidak hoax, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ini yang sudah kadang-kadang karena kondisi daring, terus kemudian informasinya berantai, kadang-kadang informasi yang disampaikan A nanti sampai yang ke orang lain itu bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Harapan saya, apapun yang kalian terima dari madrasah itu dicerna dengan baik. Kalau tidak pas, kalian bisa menyampaikan secara baik-baik kepada pihak madrasah. Karena di sini ada call center, jadi disampaikan call center nggak masalah. Itu seperti itu. Nah, budayakan literasi, jadi membaca, jadi ada info apa dibaca, kemudian dipahami, dilaksanakan. Kemudian larangan berikutnya, ini sudah saya sampaikan, merokok atau membawa rokok itu juga tidak dianjurkan untuk kalian. Pakai coklat. Kemudian yang 10, merusak atau mencoret-coret sarana prasarana madrasah. Terus kemudian tadi nomor 9 menambahkan itu juga ke madrasah juga tidak boleh membawa korek, kecuali yaitu pelajaran prakarya atau pelajaran SPK, itu atas seizin dari Bapak Ibu. Tapi kalau kalau tidak memang bukan tugas, nggak boleh. Kembali ke nomor 10, merusak atau mencoret-coret sarana prasarana madrasah. Contohnya buku yang sudah dipinjamkan kepada kalian itu tidak boleh dicoret-coret, jadi harus dijaga, disampuli. Nah, kalau ada tugas dibuka,
sehingga Pak. nanti besok adik kelas kalian itu bisa menggunakan kembali buku yang saat ini kalian pinjam. Kemudian nomor 11, peserta didik dilarang memalsukan tanda tangan orang tua, kepala madrasah, guru, dan karyawan. Ini tidak dianjurkan. Kalau sampai kedapatan nanti memalsukan tanda tangan, maka dilakukan sanksi. Kemudian kalian juga dilarang memalsukan stempel madrasah, atau mungkin stempel, misalkan besok ketika sudah tatap muka harus ada izin, misalkan kalian tidak berangkat ke madrasah kan harus mengetahui dokter atau lingkungan setempat. Kalian memalsukan stempelnya kemudian digunakan untuk menyetempel surat izin kalian, itu juga tidak diperkenankan. Lanjut Pak Karib. Yang berikutnya kaitannya dengan tata tertib, larangan berikutnya adalah membuat pernyataan bohong, dusta atau palsu, itu tidak diperkenankan. Kemudian menerobos, melompat atau keluar dari lingkungan madrasah tanpa izin, itu juga tidak diperkenankan. Mengganggu proses belajar mengajar atau meninggalkan proses belajar mengajar tanpa izin, itu tidak diperkenankan. Apalagi kondisi daring seperti ini, jangan menganggap remeh. Misalnya kalian ternyata ngakunya di rumah, tapi padahal mungkin sekarang berada di Jakarta atau mungkin berada di mana, dan tidak memberitahu pihak madrasah, itu tidak diizinkan. Tapi cepat atau lambat nanti pasti akan ketahuan. Misalkan kalian saat ini tidak berada di rumah, berada di luar kota tapi tidak izin. Ini kan harusnya yang masuk 259, ini yang masuk cuma sedikit sekali. Saya juga tahu ini posisinya berada di mana. Berarti yang masuk cuma 110. Yang masuk itu cuma 110. Yang 149 itu udah tahu kemana. Nah, kemudian tapi nanti akan diketahui melalui absensinya. Terus kemudian peserta didik juga dilarang untuk melindungi teman yang bersalah. Sudah salah malah dilindungi, itu tidak baik. Kemudian mencemarkan nama baik madrasah, kepala madrasah, karyawan, guru, siswa, dan lain-lain. Melakukan tindakan provokasi. Provokasi itu artinya adalah memicu timbulnya pertikaian. Itu provokasi. Membuat jengkel orang lain, itu juga tidak diizinkan. Terus berada di kantin saat pelajaran tanpa izin guru, mata pelajaran atau guru piket. Ini kalau sudah tatap muka. Kemudian tidak menyampaikan surat undangan atau surat edaran madrasah kepada orang tua. Ini sering mungkin kalian lakukan. Karena kalian sudah punya HP sendiri, informasi dari madrasah kamu simpan, tapi terus kemudian kamu nggak menyampaikan kepada orang tuanya. Sehingga kadang-kadang orang tua itu tanya terus. Nah, makanya besok kalau ada informasi dari madrasah, kamu cepat-cepat menyampaikan kepada pihak orang tua. Kemudian yang berikutnya, larangan siswa berikutnya adalah tidak melaksanakan sholat duhur. Ini nanti ada teguran sanksi. Sholat duha dan sholat Jumat berjamaah. Untuk putra ini yang kalau sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya, berbicara dan bertingkah laku tidak sopan kepada kepala madrasah, guru, karyawan, siswa, dan yang lain-lain. Ini mohon untuk dijaga. Contohnya kondisi daring seperti ini, kadang saya mengecek kelas-kelas itu juga ada yang berbicara kasar gitu ya. Mungkin tujuan kalian ada bercanda, tetapi kadang-kadang kan yang membaca tidak hanya kalian. Kadang orang tuanya, kadang gurunya, kadang saudara kalian, kadang teman kalian. Maka dibiasakan untuk berbicara yang sopan. Kemudian membuang sampah dan meludah di sembarang tempat, ini tidak dianjurkan. Kemudian tidak mematuhi nasihat dan peringatan guru atau karyawan. Diomongin ngeyel, nah, ini juga tidak bagus. Salah ngeyel mana. Kemudian pada saat kegiatan tatap muka berlangsung, seluruh peserta didik itu tidak boleh membawa handphone. Jadi kayak kemarin
di sebelum Lebaran itu kan masuk selama 3 bulan. Itu juga seluruh peserta didik tidak dianjurkan untuk membawa handphone. Terus kemudian Nggak boleh bawa membawa handphone ke kendaraan sekolah, Pak. bermotor. Membawa kendaraan motor itu juga tidak dianjurkan. Nah, misalkan Matang di situ lah, matang tapi di situ. juga kalian ketika membawa sepeda, kemarin saya lihat sepedanya taruh lapangan manunggal, itu malah kurang baik. Nah, kalau hilang siapa yang bertanggung jawab? Terus membawa motor, kadang motornya ditinggal begitu saja di lapangan. Kalau urusannya sebentar, tidak apa-apa, dibawa ke dalam, diparkir di dalam. Nanti bilang sama guru tiket. Jangan ditaruh di parkiran, nanti kalau jangan taruh di halaman lapangan manunggal. Nanti kalau di sana hilang, itu bukan tanggung jawab dari madrasah. Tapi bukan berarti ketika kalian kesini membawa kendaraan bermotor, kemudian surat-suratnya tidak lengkap. Surat-suratnya harus lengkap dan harus menggunakan helm. Dan ketika ada kena tilang di jalan, itu jangan membawa madrasah. Itu sudah resiko kalian. Karena di tata tertib itu kalian tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Itu seperti itu. Kemudian kerajinan. Yang berikutnya kaitannya dengan kerajinan. Ini tadi sudah sama, absen karena sakit tanpa memberi kabar, itu tanpa menunjukkan surat dokter, itu juga tidak baik. Makanya untuk ketika kalian sakit, surat dokter itu harus dilampirkan. Kemudian absen karena izin untuk keperluan yang tidak penting tidak diizinkan. Kemudian absen tanpa keterangan. Ini perlu diingat-ingat, ini ada sanksinya. Kemudian terlambat hadir di madrasah pada jam pertama. Ini kalau kondisi daring seperti ini banyak sekali yang terlambat. Untuk mendeteksinya agak sulit memang. Kemudian terlambat mengikuti upacara bendera. Ini kalau sudah tatap muka. Kemudian sengaja tidak mengikuti pelajaran pada jam-jam tertentu. Misalnya kalian tidak suka dengan seorang guru, kalian tidak mengikuti pembelajarannya. Tidak boleh. Terus kemudian karena kalian takut dengan pelajaran bahasa Arab katakan, terus kalian tidak mengikutinya, itu juga tidak boleh. Jadi semua pelajaran harus diikuti dengan baik, tertib, tugas-tugasnya diselesaikan. Yang ketujuh, sengaja tidak mengikuti bimbingan belajar bidang studi atau bidang kegiatan ekstrakurikuler. Itu itu juga tidak dianjurkan. Kemudian kerapian, memakai seragam tidak sesuai ketentuan, itu nanti akan terkena sanksi. Contohnya kayak gini, dalam kondisi daring kalian ke madrasah kan tidak menggunakan seragam sekolah, tapi kalian menggunakan seragam bebas. Tapi kadang kalau yang cewek itu kerudungnya tidak sesuai ketentuan, tidak pakai ciput, kadang kerudungnya diselampirna, Nggak pakai kerudung. Nah itu kalau ke madrasah itu kurang baik. Kemudian bajunya juga yang longgar, tidak boleh terlalu ketat. Terus kemudian ke madrasah juga tidak menggunakan celana jeans bagi peserta didik wanita, menggunakan rok diusahakan. Terus kemudian rambut tadi sudah harus rapi, tidak gondrong dan tidak dicat. Kemudian siswa putra tidak boleh memakai perhiasan kayak gelang, kalung dan lain-lain. Nah, ini kemarin menjumpai kalung kesehatan. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi ketika hadir ke madrasah kalau bisa dicopot. Termasuk gelang itu juga demikian. Apalagi gelang emas, putra menggunakan gelang emas atau kalung emas. Nah, ini tidak dianjurkan. Sebenarnya baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah tidak boleh.
Terus kemudian peserta didik putri memakai perhiasan atau make up yang berlebihan. Misalnya untuk peserta didik cewek itu menggunakan gelang sampai setengah kilo gitu ya. Terus kemudian make upnya apa namanya ini, lipstiknya tebel banget sampai kayak habis makan darah gitu kan, itu juga tidak baik. Kemudian menggunakan alis atau idepnya di kerok gitu ya, itu juga tidak diizinkan. Kemudian peserta didik putra tidak memasukkan baju ke dalam celana. Terus kemudian siswa putri juga tidak putra maupun putri sebenarnya sama, tidak memasukkan baju ke dalam rok atau celana. Kemudian untuk siswa putri tidak boleh baju pakai pendek pada saat ke madrasah atau menggunakan rok pendek. Tapi kalau di rumah ya nggak apa-apa sih. Kalau di rumah loh ya. Tapi kalau keluar rumah karena itu bagian dari aurat, maka ya untuk peserta didik putri ketika keluar rumah wajib menggunakan menutup auratnya. Karena beberapa anak saya lihat pernah nongkrong di lapangan manunggal itu tidak menggunakan jilbab, kemudian hanya menggunakan kaos pendek, itu tidak dianjurkan. Terus kemudian memakai jaket atau sweater di lingkungan madrasah, ini juga sering saya lihat. Anak-anak bukan karena kondisinya dingin seperti ini, kadang memang ya menuntut, tapi kalau sudah sampai di madrasah ya jaket atau sweaternya itu dibuka. Tapi ini menjadi alasan untuk peserta didik putri, dan memang kalau putri pakai pendek mau dicopot kan gitu kan. Ini malah jadi alasan. Jadi ini untuk memakai jaket atau sweater itu berlaku untuk peserta didik putri maupun peserta didik laki-laki. Yang kedelapan, tidak memakai atribut madrasah seperti yang telah ditentukan. Tidak memakai atributnya sesuai yang ketentuannya. Misalnya yang pindahan itu bednya belum dicopot, katakanlah gitu ya. Terus kemudian kemarin kan bednya sudah disampaikan, tinggal namanya kan belum dibagikan, itu nggak apa-apa. Terus ikat pinggang harus sesuai dengan ketentuan yang dari madrasah, nggak boleh beli yang depannya itu gede, itu nggak boleh. Terus ikat pinggangnya warna-warni juga tidak boleh. Kemudian yang ke-9, peserta didik putri tidak memakai kerudung atau dalaman siput ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang cewek itu harus diusahakan pakai siput sehingga nanti rambutnya rapi, tidak keluar. Kemudian untuk putra itu tidak memakai celana panjang ketat atau celana panjang menggantung. Kalau ini kalau terlalu ketat juga tidak bagus. Kemudian kuku yang panjang, kotor dan diberi warna itu juga tidak diizinkan. Kemudian memakai softline tadi sudah, terus memakai behel tadi sudah. Itu adalah tentang tata tertib madrasah dan pelanggarannya. Kemudian kaitannya dengan kebersihan, ini tadi sudah ya, pakaian seragam kotor, lusuh, sobek, ini jangan dipakai. Kemudian menjaga kebersihan meja, kursi, kemudian buku, terus kuku, memakai kaos kaki, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini tidak diizinkan untuk menggunakan tip X. Ini kemarin banyak banget yang menggunakan tip X. Ini tidak diperbolehkan loh ya. Tidak diperbolehkan menggunakan tip X. Nah ini untuk tata tertibnya. Terus kemudian yang selanjutnya kita berbicara tentang ekstrakurikuler. Nah ini ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang belum daftar, ayo cepat-cepat daftar. Nanti linknya saya tutup, kalian nggak bisa ekstrakurikuler. Nah ini adalah ekstrakurikuler yang diselenggarakan tahun 2021-2022. Jadi ekstrakurikulernya
Ini ada kurang lebih 17. Jadi ada 21 dikurangi 2 berarti ada 19. Yang pertama itu ada ekstrakurikuler olimpiade atau KSM matematika. KSM itu kepanjangan dari kompetensi sains madrasah. Itu nanti pembimbingnya adalah Pak Budori SPD. Beliau adalah mengampu mata pelajaran matematika kelas 9. Besok fotonya setelah kegiatan ini akan di-share. Saat ini biar seperti ini aja, kalian kenal namanya dulu. Terus kemudian yang berikutnya, kalau yang ekstrakurikuler berikutnya itu ada olimpiade atau KSM IPA. Nanti pengampunya ada beliau Bapak Muhasim SPD. Kemudian untuk KSM IPS itu ada diampu oleh Bapak Haji Muhammad Sungali SPD yang tadi sudah menyampaikan tentang moderasi beragama. Beliau juga mengampu tentang MyRes. MyRes itu kayak penelitian ya gitu loh, penelitian. Jadi nanti ada hasil dari apa yang kalian teliti, kemudian itu dilombakan, itu namanya MyRes. Kayak karya tulis ilmiah remaja ya gitulah sebenarnya sih, hampir sama. Kemudian ada ekstrakurikuler drum band. Kondisinya seperti ini maka drum band belum bisa berjalan. Ada Bapak Sumbawa Edi SPD, ada Budian Inugrah Wijayanti SPD, ada pembina luar yang bernama Bapak Saiful Badri. Di samping itu Ibu Dian Inugrah Wijayanti juga mengampu tentang ekstrakurikuler MyRes. Kemudian yang selanjutnya itu ada ekstrakurikuler atau pengembangan diri pramuka. Itu diampu oleh Bapak Masuri SAG MAG dan Ibu Nur Kafian SPD. Terus kemudian ada ekstrakurikuler adiwiyata yang juga diampu oleh Pak Masruri. Terus kemudian ada ekstrakurikuler PMR. PMR itu diampu oleh pembinanya Ibu Siti Halimah SPD dan Bapak Ali Zainal Abidin SPD. Kemudian Ibu Siti Halimah selain mengampu materi PMR, ekstrakurikuler PMR juga mengampu KIR, karya ilmiah remaja. Sedangkan Bapak Ali Zainal Abidin itu selain mengampu PMR juga mengampu tentang karate. Ini insya Allah besok akan diselenggarakan ketika sarananya, lapangannya sudah maksimal. Kemudian untuk ekstrakurikuler berikutnya itu ada pidato bahasa Inggris dan English Club. Itu oleh Ibu Haja Surinta Arimurti SPD. Tergabung dalam English Activity. Kemudian ada ekstrakurikuler berikutnya ada pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ami Asmini SPD. Kemudian ada rebana dan hadroh. Ini akan diampu oleh Ibu Ratih Yuli Rosanti SPD dan pembina dari luar. Kemudian ada kaligrafi dan kiroah. Ini akan mengampu beliau Bapak Al Ustadz Hizamul AMD. Kemudian ada MyRes, ini tulisannya salah, mohon maaf. MyRes dan adiwiyata itu akan diampu oleh Ibu Haja Suharti SPD MPD. Kalau MyRes di sini, ini adalah MyRes materi tentang bahasa Indonesia. Kalau MyRes yang tadi di atas itu berarti tergantung mata pelajarannya. Kemudian untuk ekstrakurikuler voli dan futsal itu nanti diampu oleh Bapak Samsul Arifin SPD. Insya Allah habis, mudah-mudahan lancar, setelah mid semester bisa dilaksanakan. Terus kemudian untuk di madrasah itu biasanya nanti untuk futsalnya itu biasanya latihannya saja. Nanti kemudian kalau futsal
pertandingannya biasanya nanti menyewa lapangan, biasanya di BSC. Kemudian ini ada ekstrakurikuler baru, ya sebenarnya sama dengan Mayres dan Adiwiyata. Ini ada line robotik dan robot terbang. Kalau robot terbang itu nanti drone. Nah, kalau line robotik itu adalah robot yang berjalan dengan menggunakan sensor warna yang akan diampu oleh beliau Bapak Arif Hidayat Akbar SPD. Itu untuk ekstrakurikuler. Kemudian ekstrakurikuler di bawah naungan kesiswaan. Jadi kesiswaan itu yang menangani kaitannya dengan ekstrakurikuler. Nah, tim kesiswaan itu sendiri itu dikoordinatori oleh Bapak Ahmad Safiuddin SPD MPD selaku wakil kesiswaan. Kemudian ada Bapak Hudori SPD, itu adalah OSIS bidang kedisiplinan. Kemudian Ibu Siti Anissa SPDI, itu adalah OSIS bidang keagamaan. Ini adalah tim dari kesiswaan dan ekstrakurikuler. Kemudian yang selanjutnya, siapa saja yang ada di membantu kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan, itu ada OSIS. Nah, OSISnya itu diantaranya, sabar dulu sebentar karena sedang akan ditayangkan. Nah, ini untuk pengurus OSISnya. Ini pengurus OSIS MTS Negeri 8 Kebumen, angkatan ke-23 tahun 2021. Yang pertama itu ada kakak kalian, sekarang dulu 8D, sekarang di kelas 9H. Mbak Maula Nuraini. Ini rumahnya di Gunung Mucil. Ini sekarang kelas 9H. Sebagai ketua 1, kemudian ada Mbak Nida Aulianisa, dulu di kelas 7G, sekarang berada di kelas 8C, alamat rumahnya itu Grenggeng. Kemudian Desi Komalasari, itu berada dulu di kelas 7C, sekarang berada di kelas 8A. Terus kemudian ada Mbak Wulan Yuliana Nugrahini Estina sebagai jabatan sebagai sekretaris 2, dulu di 8C, sekarang berada di 9E. Kemudian Muhammad Lutfi Fimansyah, dulu di kelas 7E, sekarang berada di kelas 7G. Kemudian Cynthia Sani Nuriwara menjabat sebagai bendara 2, dulu di kelas 7G, sekarang berada di kelas 8B. Kemudian selanjutnya ada Mbak Oktavia Ramadhani, itu dulu di kelas 8B, sekarang berada di kelas 9E dengan 4 temannya, itu membantu di bidang OSIS bidang keagamaan. Kemudian Helga Algani, dulu di 8B, sekarang berada di 9E. Kemudian Nur Halimah Mutmainah, dulunya di kelas 7C, sekarang berada di 8C. Kemudian ada Endah Praniti, dulu di kelas 7G, sekarang berada di 8D. Terus kemudian ada Mas Tajung Adam Wahid, dulu di kelas 8C, sekarang berada di kelas 9G. Kemudian ada Mbak Putri Nur Homsatun, kelas 7H, sekarang berada di kelas 8F. Kemudian Alia Humeroh Yosi, kelas 7A, sekarang berada di kelas 8A. Rifka Listiani, kelas 7B, sekarang berada di kelas 8B. Herna Huzimatus Zahra, kelas 8G, sekarang berada di kelas 9B.
Kemudian ada Desi Ayurifani, dulu di kelas 7G, sekarang berada di kelas 8B. Nala Fatinatul Izza, dulu di kelas 7A, sekarang berada di kelas 8A dengan teman-temannya di bidang OSIS bidang upacara. Kemudian Dinda Dwi Ramadhani, dulu di kelas 8A, sekarang berada di kelas 9C. Kemudian ada Mbak Najwa Aulia Zahra, kelas 7C, sekarang berada di kelas 8C. Terus kemudian ada Nur Anjali Nirwasita, 7A, sekarang berada di kelas 8B. Kemudian ada Eka Lintang Subekti, dulu di kelas 7H, sekarang berada di kelas 8C. Hisam Alawi, dulu di 8D, sekarang berada di kelas 9E. Kemudian ada Anissa Nur Fatimah, dulu di kelas 8F, sekarang berada di kelas 9B. Kemudian Febianti Inayah Rahmania, dulu di kelas 7A, sekarang di 8A. Kemudian Muhammad Ibnu Handal Aribat, dulu di kelas 8E, sekarang berada di 9E. Kemudian Muhammad Damar Haryanto, dulu di 8D, sekarang berada di 9H. Kemudian ada Anastasia Zahra Bilkisa, dulu di kelas 7A, sekarang berada di 9A. Kemudian ada Amanata Alfariyah, dulu di kelas 7G, sekarang berada di kelas 8G. Itu adalah susunan pengurus OSIS MTS Negeri 8 Kebumen tahun 2021. Nanti untuk lebih jelasnya akan melihat di tutorial di YouTube-nya, di YouTube MTS nanti akan di-share tentang pengurus OSIS tahun 2021 angkatan 23. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dari tata tertibnya, kemudian ekstrakurikulernya, pengurus OSISnya. Nah, harapan kami setelah saya sampaikan tata tertib itu bisa dilaksanakan, ditaati, dicermati, sehingga tidak muncul adanya sanksi-sanksi, karena kalian sudah besar, sudah bisa membedakan mana yang perbuatan baik dan mana yang kurang baik. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler, bagi yang belum mendaftarkan diri, mohon untuk segera mendaftarkan diri biar kami rekap dan bisa di besok pada saat setelah mid semester itu nanti bisa dilaksanakan. Terus kemudian untuk kepengurusan OSIS, harapan kami kelas 7 saat ini itu meskipun daring dan saya tidak kenal dengan kalian, nanti kalian ketika ada pendaftaran tentang pengurus OSIS, kalian bisa mengikuti kompetisi untuk menjadi pengurusan OSIS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, mandi gitu ya. Keluar rumah menggunakan masker. Terus kurangi bermobilitas, berkerumun kayak gitu ya. Terus kemudian makan makanan yang sehat gitu ya, biar sistem imunnya itu kuat sehingga kalian bisa belajar dengan maksimal. Dari saya Ahmad Safiuddin SPD MPD, barangkali dalam menyampaikan tata tertib ekstrakurikuler dan tentang OSIS banyak tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan, menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.